Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi. Tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan, bantuan langsung, kredit ringan, kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action. Ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing. Para bupati, para camat cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik, setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah, ya, yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya
bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu. Ya. Kita menganalisa dan kita mengatakan oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1 dan S1 ini adalah biaya siswa penuh dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University, ya. Matematik 9, fisika 9, IQ 120 dan kita buka pendaftaran dan tidak ada surat-surat rekomendasi, tidak ada. Mau anaknya siapa tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan. Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi, mahasiswi lagi, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak, pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan. Guru, buruh. Bukan yang ini. Ini nggak usah dipasang. Ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh. Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangkan nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini